Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fidanisa Islamima. Pada forum ke-8 analisis media sosial kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai online advertising dan viral campaign. Apa itu advertising online? Advertising online merupakan seluruh iklan yang berada di ranah digital dan membantu pengiklan untuk menjangkau pengguna dengan pesan yang disampaikan. Ada banyak cara untuk menjangkau dan melibatkan konsumen melalui internet, misal dengan iklan bergambar, penargetan lokasi, penandaan geografis, augmented reality, metaverse, format viral, campaign media sosial, klasifikasi, pencarian, tautan sponsor, dan berbagai platform lainnya. Berikutnya mengenai mengatur tata letak. Iklan online saat ini bersaing dengan televisi sebagai media pilihan bagi pengiklan, setelah lama melampaui media cetak dan radio. Perilaku periklanan online berkembang dari iklan web yang pertama kali muncul di halaman web pada tahun 1994 ketika iklan spanduk ditempatkan di situs web Hot World One. Pengiklan dan industri periklanan yang lebih luas dengan cepat mengenali potensi keterukuran akuntabilitas, efektivitas terukur, dan pengembalian investasi, meskipun ada skeptisme yang signifikan terhadap jangkauan dan ruang lingkup media online. Pertumbuhan periklanan online secara keseluruhan sangat eksponensial. Dinilai secara keseluruhan, penurunan iklan online adalah kecil, dan arah pertumbuhan segera dilanjutkan. Laporan Biro Periklanan Internasional pada tahun 2010 tentang pembelanjaan iklan online oleh pengiklan untuk tahun 2009 menunjukkan perjuangan dengan televisi untuk media paling populer dengan pengiklan. Meskipun sangat dipengaruhi oleh iklan dan pemasaran berbasis pencarian, uang yang dihabiskan untuk iklan online sedikit di atas 60%. Tidak diragukan lagi, Google sejauh ini merupakan bagian terbesar dari periklanan dan pemasaran yang didasarkan pada mesin pencarian. Selanjutnya mengenai penggunaan iklan viral campaign. Iklan bertarget perilaku yang menggunakan teknik profil longitudinal atau panjang membentang telah beroperasi sejak sekitar akhir 1990-an. Sebuah laporan yang ditugaskan oleh Audience Science dan dilakukan oleh Forrester menemukan bahwa penggunaan perilaku periklanan di Amerika Serikat lebih tinggi daripada di Inggris atau Eropa, di mana privasi merupakan faktor yang lebih signifikan. Selain itu, hambatan bahasa dan lokalisasi merek di Eropa menyebabkan pembelian pasar media yang lebih kompleks. Pengawasan peraturan juga memainkan faktor dengan banyak pengiklan memilih untuk menghindari penargetan lanjutan setelah perhatian negatif diterima oleh jaringan periklanan seperti Plum dan Neubet yang menggunakan teknik inspeksi paket dalam DPI. Berbagai metode penargetan online. Yang pertama, pendekatan tradisional seperti yang didasarkan pada informasi demografis seperti usia, jenis kelamin, dan pendapatan. Yang kedua, pendekatan akrab lainnya adalah penargetan berbasis waktu di mana iklan hanya dapat ditampilkan pada hari-hari tertentu dalam seminggu atau waktu dalam sehari. Yang ketiga, pendekatan percakapan, geografis, kontekstual, serta metode perilaku. Analisis percakapan merupakan salah satu perkembangan terbaru di mana analis mengukur aliran percakapan atau analisis media networking di berbagai situs web untuk menargetkan iklan mereka dengan tepat. Contohnya Buzzlog, sebuah perusahaan pemasaran media sosial, menargetkan iklan ke situs tertentu dengan berfokus pada aktivitas sosial yang sesuai dengan iklan viral campaign. Jaringan periklanan merupakan perusahaan yang menghubungkan penerbit web dan pemilik media dengan pengiklan terkait, atau agensi yang bekerja atas nama mereka. Keberhasilan jaringan periklanan berasal dari jumlah penerbit web yang mereka daftarkan ke layanan mereka. Seperti yang diamati oleh McState 2011, perilaku periklanan terdiri dari format berbasis web dan berbasis internet. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, iklan berbasis web. Sistem periklanan berbasis web mengumpulkan informasi dari browser web yang mendukung cookie pengguna, misalnya Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, atau Google Chrome, termasuk jenis situs yang dikunjungi dan halaman yang dilihat untuk menawarkan iklan yang lebih bertarget. Cookie adalah file teks kecil yang disimpan di komputer pengguna oleh browser web dan menyimpan pengidentifikasi atau ID yang mengenali setiap sesi antara browser dan server. Selain mesin pencari, terdapat jaringan perilaku periklanan lainnya seperti pengetahuan iklan, audience science, burst media, Claria, specific media, Takoda,
value click, dan banyak lagi bisnis-bisnis yang menjual inventaris atau ruang iklan kepada pengiklan dan menayangkan iklan di berbagai penerbit konten secara online. Contohnya sebuah laporan tahun 2010 dari kelompok perdagangan swaregulasi Amerika Serikat, Network Advertising Initiative atau NAA, menemukan bahwa biaya rata-rata untuk menjangkau 1.000 orang pengguna iklan bertarget perilaku adalah 2,7 kali lebih tinggi daripada online standar, dengan format pada $4,12 per 1.000 tayangan versus $1,98. Namun, iklan bertarget perilaku juga memperoleh tingkat konversi yang jauh lebih tinggi pada 6,8% dibandingkan 2,8% untuk iklan standar. Selanjutnya mengenai iklan berbasis internet DPI atau Deep Package Inspection. Bentuk kedua dari perilaku periklanan yaitu melibatkan ISP dan jaringan periklanan seperti POM yang ingin menayangkan iklan di pintu gerbang akses internet serta melalui proses yang disebut DPI atau Deep Packet Inspection. Memindai paket data yang melewati hambatan ISP di mana lalu lintas mengalir ke sana kemari di internet dan menggabungkan data yang sesuai dengan iklan yang relevan. Mengingat bahwa internet mewakili jaringan komputer dan perangkat yang didasarkan pada IP, serta bahwa web adalah sarana berbagi informasi melalui internet, perilaku periklanan yang menggunakan DPI melibatkan penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras yang dipasang di ISP untuk mencegah permintaan halaman web yang dihasilkan oleh pelanggan saat mereka menelusuri internet. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.